Baik, jumpa lagi dengan saya Review Channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan sebuah rekomendasi berdasarkan tes dan riset adapter charger PD yang support untuk Vivo Flash Charging. Ini saya ada alat tes Vivo V40 Lite yang support flash charging 80 Watt dengan bantuan kabel PD dari brand itu sih, namanya adapter charger PD, pasti menggunakan kabel PD ya. Ini ada sekitar 7 adapter charger yang akan saya tes dan riset untuk menjadikan sebuah rekomendasi yang support Vivo Flash Charging. Itu yang mana? Ini ada diantaranya yang akan saya tes nanti Anker 20 Watt. Ini Anker PowerPort Nano. Lanjut nanti juga akan saya tes Baseus GaN 25 Watt seperti ini. Lanjut juga nanti akan saya tes dari brand Anker lagi, ini Anker 25 Watt. Lanjut nanti akan saya tes juga dari brand Venson Ace Series, ini 30 Watt GaN charger. Oke, lanjut nanti juga akan saya tes dari brand Ugreen, ini Ugreen GaN 30 Watt N Series. Lanjut nanti juga dari brand Aplu, ini juga GaN 30 Watt. Terakhir nanti dari brand Esager, ini GaN 33 Watt. Seperti apa performa ke-7 adapter charger PD ini, apakah support Vivo Flash Charging atau tidak? Simak videonya. Baik, pertama sebagai dasar tes, coba saya tes dahulu dengan menggunakan adapter charger bawaan ponsel ya. Ini Vivo Flash Charging yang support daya 80 Watt, walaupun yang saya tes dengan ring daya 20 sampai 33 Watt tidak apa-apa, sebagai dasar saja. Lihat ini ya, spesifikasi Vivo Flash Charging 80 Watt seperti ini. Dia support 20 volt 4 ampere atau 11 volt 7,3 ampere, totalnya 80 Watt dengan menggunakan kabel charger juga bawaan ponsel. Oke, saya hubungkan sekarang. Nah, lihat start dari baterai 8%, status flash charging aktif. Ini saya menggunakan mode mati ya dalam tesnya. Lihat ini dengan menggunakan kabel 8 ampere bawaan ponsel. Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya, atau ponselnya layarnya mati ya. Oke, kita lihat dari sisi ini stop kontak versus USB Dr. Finersi. Nah, lihat ini dayanya masih loading ya. Nah, lihat dia restart. Nah, ini loading menuju titik daya maksimal. Nah, tadi kan dayanya sekitar 7 atau 10 Watt. Ini restart menuju titik daya maksimal. Kita lihat ini perkembangannya. Nah, secara stop kontak dia mencapai 73 Watt dan ini masih naik terus. Lihat ini. Ini ketika pertama kali dicolokin tadi lah, lihat tadi dia naik, kemudian dia turun lagi ke daya stabil. Daya stabilnya lihat ini, kurang lebih jadi masih turun lagi. Kita tunggu sebentar, lihat ini. Nah, sambil kita analisis atau kita observasi ya perkembangan stabilnya dia, lihat ini. Nah, mungkin sudah kita kunci ya perkembangan stabilnya di 53 Watt. Lalu kalau dari sisi USB Finersi 9,3 volt kali 4,9 ampere sama dengan 46 Watt. Saya kunci di 46 Watt dengan catatan adapter chargernya 80 Watt. Nah, ini lihat ini, dia turun lagi. Nah ya, turun di 34 Watt. Jadi yang saya catat yang ini stabilnya dia di 34 Watt ya. Sekali lagi saya catat yang ini 34 Watt dengan catatan adapter chargernya 80 Watt. Baik, lanjut tes yang pertama. Saya menggunakan adapter charger dari brand Anker. Ini Anker PowerPort 3 Nano, output maksimalnya 20 Watt. Jadi kalau kita lihat dari sisi perkembangan sistem fast charging ya, pertama start Vivo itu fast chargingnya maksimal 18 Watt, areanya di atas 10 Watt sampai 18 Watt itu saya anggap fast charging Vivo 18 Watt. Di atas itu saya anggap flash charging 33 Watt, 44 Watt hingga 80 Watt. Nah, ini makanya saya start dengan menggunakan adapter charger 20 Watt. Secara hitung-hitungan sudah masuk flash charging secara adapter charger. Secara tes, mari kita tes lebih lanjut ya. Lihat ini, kalau ingin tahu fisik dari adapter charger Ankernya, dia menggunakan single port USB-C sekecil ini adapter chargernya. Nah, oke, saya hubungkan sekarang. Nah, lihat start dari baterai 14%. Sementara indikator yang muncul masih standar charging ya, belum flash charging. Oke, biarkan layar ponselnya mati biar stabil dayanya. Sekarang kita analisis dahulu berdasarkan USB Dr. Finersi versus stop kontak. Lihat ini dayanya masih 0 Watt atau masih loading. Kita tunggu sebentar. Nah, lihat ini sudah saya tunggu lumayan lama. Hasilnya ternyata maksimal di 9 Watt untuk menggunakan adapter charger PD Anker 20 Watt kombinasi kabel PD itu sih. Lihat
secara USB definisi struktur dayanya 4,9 volt kali 1,5 ampere sama dengan 7,8 watt. Statusnya mungkin ini ya standar charging Vivo maksimal 10 watt. Baik, lanjut tes adapter charger dari brand Baseus. Ini Baseus GAN 5. Dayanya 25 watt. Bisa dilihat ini 25 watt. Kalau pengen tahu spesifikasinya dia seperti ini. Nah ya, output maksimalnya ya 25 watt. Ini single port USB-C. Nah, pengen tahu fisik secara keseluruhan dia seperti ini. Oke, saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 14%. Flash charging aktif bisa dilihat di sini. Oke, biarkan layar ponselnya mati biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi stop kontak versus USB definisi. Lihat dia tadi restart. Menuju daya maksimal. Kita tunggu sebentar. Nah, lihat ini dia mencapai pada titik daya maksimal 28-27 watt stop kontak. Nah, lihat kemudian dari sisi USB definisi, lihat 8,5 volt kali 2,4 ampere sama dengan 20,8 watt. Nah, ini dia jalan di atas 18 watt, sudah rasional. Ini jalan flash charging Vivo anggap 33 watt, real berada di daya 20,9 watt, status flash chargingnya aktif. Baik, lanjut tes adapter charger dari brand Anker lagi. Ini Anker 25 watt. Nah, yang seperti ini belum GAN charger ya. Oke, kalau pengen tahu spesifikasinya dia seperti ini, Anker 312. Output maksimalnya 25 watt. Kalau pengen tahu fisiknya dia seperti ini. Nah ya, seperti ini. Oke, saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 16%. Flash charging aktif dengan menggunakan kabel I2C kombinasi adapter charger Anker. Oke, sekarang kita cek dari sisi struktur daya perbandingan antara stop kontak versus USB definisi. Kita tunggu sebentar, ini dayanya masih loading. Nah, lihat ini, dia mulai naik dayanya ke 18 watt, 24 watt, 29 watt, 30 watt stop kontak, 31 watt maksimal. Oke, kita lihat dari sisi USB definisi, 8,7 volt kali 2,7 ampere sama dengan 23 watt, 5. Nah, ini menurut saya jalan di Vivo flash charging 33 watt ya. Real berada di daya 23,6 watt, status flash chargingnya aktif. Baik, lanjut tes adapter charger kali ini dari brand Venson S series 30 watt. Nah, ini ya dari brand Venson. Modelnya cukup bagus sekali atau desainnya seperti S ya. Ya, sesuai dengan namanya. Kemudian kalau pengen tahu spesifikasinya dia seperti ini, agak kurang jelas ya. Semoga teman-teman jelas dengan hasil kameranya. Oke, kalau pengen tahu fisiknya dia seperti ini. Kemudian dari sisi port ini dual port, satu port USB A, satu port USB C. Oke, saya tes sekarang. Lihat start dari baterai 17%, flash charging aktif. Oke, biarkan layar ponselnya mati biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi perbandingan antara stop kontak versus USB definisi. Ini voltasenya masih 5 volt. Kita tunggu sebentar sampai voltasenya naik atau dayanya naik. Nah, lihat nih voltasenya sudah naik ke perlahan-lahan naik ya, lihat ini mulai ampere juga naik. Nah, kita lihat dari sisi daya stop kontak 31 watt. Kemudian kita lihat dari sisi struktur daya yang ada di USB definisi. 8,9 volt kali 3,1 ampere sama dengan 28,6 watt. Nah, ini menurut saya jalan di Vivo flash charging 33 watt ya. Rel berada di daya 28, sekian watt, flash charging aktif. Baik, lanjut tes adapter charger dari brand Ugreen. Ini Ugreen GAN N series yang support daya 30 watt. Kalau pengen tahu spesifikasinya dia seperti ini. Nah ya, ini dual port, satu port USB A, satu port USB C. Secara keseluruhan desain body dia seperti ini. Nah, oke, saya hubungkan sekarang. Nah, lihat start dari baterai 19%, flash charging aktif. Oke, biarkan ponselnya layar mati biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi struktur daya yang ada di stop kontak versus USB definisi. Lihat, USB definisi masih di 5 volt voltasenya. Kita tunggu sebentar sampai struktur dayanya naik. Nah, lihat ini dayanya sudah naik. Dari sisi stop kontak sudah mencapai pada daya 28 watt.
Kemudian dari sisi struktur daya yang ada di USB Dr. Finersi 8,8 volt kali 2,9 ampere sama dengan 26 watt. Nah, ini jalan di Vivo Flash Charging 33 watt. Rel berada di daya 26 watt, status flash chargingnya aktif. Baik, lanjut tes adapter charger dari brand Uplo. Ini GAN 30 watt. Nah, unik ini kabelnya. Maksudnya adapter chargernya ada built-in kabelnya. Nah, retract kabel bahasanya seperti itu, bahasa bagusnya atau bahasa kulonnya ya. Oke, lanjut dari sisi port ini ada USB-C 2, ada USB-A. Kalau retract kabelnya ini disebut USB-C 1. Nah, kalau pengen tahu spesifikasinya dia ada di sini. Lihat ini. Nah, ya, seperti ini spesifikasinya. Kemudian desain fisiknya secara keseluruhan dia seperti ini. Oke, saya hubungkan sekarang. Nah, lihat start dari baterai 20%. Flash charging aktif. Oke, biarkan layarnya mati biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi stop kontak versus USB Dr. Finersi. Lihat ini, voltasenya masih 5 volt. Kita tunggu sebentar sampai struktur dayanya naik. Nah, lihat ini, dia mulai naik struktur dayanya. Voltasenya sudah mencapai di 8, sekian volt. Lihat stop kontak, dia mencapai di 33 watt. Kemudian dari sisi USB Dr. Finersi membaca 9 volt kali 3,2 ampere sama dengan 29 watt. Nah, ini juga menurut saya jalan di Vivo Flash Charging 33 watt ya. Rel berada di daya 29,7 watt, status flash chargingnya aktif. Baik, lanjut tes dari brand Esager. Ini GAN charger Esager 33 watt ya. Nah, lihat ini. Coba kita lihat dari sisi spesifikasi dia seperti ini spesifikasinya. Nah, oke, kalau pengen lihat fisiknya dia seperti ini. Ini dual port USB A1 dan USB-C 1. Oke, saya hubungkan sekarang. Nah, lihat start dari baterai 22%, flash charging aktif. Oke, biarkan layar ponselnya mati biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi stop kontak versus USB Dr. Finersi. Dari sisi USB Dr. Finersi ini masih 5 volt. Kita tunggu sampai struktur dayanya naik. Nah, lihat struktur daya yang ada di USB Dr. Finersi sudah mulai naik. Nah, dari sisi stop kontak lihat mencapai 35 watt. Nah, ya, kemudian dari sisi USB Dr. Finersi 9,1 volt kali 3,2 ampere sama dengan 33 watt. Nah, tadi ketika menggunakan adapter charger bawaan sekitar di 34 sampai 36 watt ya. Jadi 11-12 performa Esager ini setara dengan adapter charger bawaan Vivo Flash Charging. Lihat ini. Oke, dari ini relnya mencapai di 32 watt ya. Status flash chargingnya aktif. Nah, lihat ini ya. Coba saya nyalakan ponselnya untuk mengetahui animasi flash chargingnya ketika dia mencapai 30 watt ke atas seperti apa animasinya. Lihat flash chargingnya aktif. Nah, sekali lagi lihat ini. Nah, ya, flash chargingnya aktif, cuman ada desimalnya juga. Nah, ya, cukup bagus sekali. Jadi seperti itu ya, dia flash chargingnya aktif sekali lagi dan ada desimalnya. Sekali lagi lihat ini dengan menggunakan adapter charger dari brand Esager. Baik, jadi kesimpulannya adapter charger PD yang support buat Vivo Flash Charging tadi ada 7 adapter charger. Ternyata yang mulai daya paling rendah Anker, dia tidak mampu menjalankan Vivo Flash Charging. Ini daya 20 watt. Ternyata dia belum mampu. Nah, mulai mampu menjalankan Vivo Flash Charging mulai dari daya 25 watt sampai 33 watt tidak ada masalah, lancar semuanya. Mulai dari Basius 25 watt, Anker 25 watt, Uplo 30 watt, lalu Ugreen 30 watt, Vincent 30 watt hingga Esager 33 watt. Semuanya support Vivo Flash Charging dengan ring daya di atas 20 watt sampai maksimalnya tadi di 32 watt. Semuanya sudah saya tata, saya urutkan mulai dari performa yang paling kecil hingga yang paling besar Vivo Flash Chargingnya. Silahkan cek di deskripsi ya. Tentunya dengan menggunakan kombinasi kabel PD dari brand E2C ini saya. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan dalam tes video ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau usulan lain yang kira belum saya jelaskan dalam tes video ini, silakan menulis di kolom komentar.
Kalau teman-teman untuk membeli adapter charger maupun aksesoris lainnya, link pembelian ada di deskripsi. Saya Didin, undur diri dulu. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.